bahwa mahar itu dalam Islam sebagai satu kewajiban yang harus ditunaikan, ya. Kenapa dalam Islam itu ada 3 kalimat, hanya 3 kali disebutkan dalam Quran. Masih ingat itu? Misakon khalidoh, ketika anak keturunan Adam itu nikah itu termasuk perjanjian sumpah berat, itu misakon khalidoh. Bani Israel ketika setelah selesai selamat melewati laut dikejar Firaun, itu juga disumpah, itu misakon khalidoh. Dan yang ketiga adalah ketika manusia biasa diangkat sudah menjadi nabi rasul, itu adalah misakon khalidoh. Hanya 3 kali dalam Quran disebut, An-Nisa 2 kali dan di surat Al-Anjab 1 kali, gitu ya. Artinya apa? Jangan sembarangan, jangan neko-neko dengan mahar. Mahar itu wajib, ya. Apapun, ya, meskipun tidak berupa emas, ya. Kemudian jika itu harta misalnya emas, ya, logam mulia, kemudian dijual, ya tadi itu untuk usaha, sepanjang itu untuk kebersamaan, yang putri yang menerima harta itu menerima dengan ikhlas, itu punya haknya boleh, ya, karena untuk kehidupan. Apa artinya menyimpan batangan emas tapi ternyata dia juga nggak bisa bekerja apa-apa, bukan untuk berdagang. Tapi ingat, ini dengan satu syarat, bahwa kelak ketika sudah maju maka harus kembalikan bentuk mahar itu, ya. Itu ulama begitu, kembalikan seperti semula setelah bersaya. Kalau nggak bersaya, ya sudah, mereka juga bersama-sama. Nanti bersama-sama dulu, ya. Sepakat amal sholat itu kan simbolis, ya, simbolis. Sama juga dengan baju posisinya tadi itu, boleh-boleh saja diberikan, ya. Itu harapannya adalah agar menyiapkan agar bisa memperoleh hidayah lebih bagus, iman dan tawal lebih bagus. Ini terjadi ketika kita bicara At-Taubah 60, ya. Di situ ada 8 asnaf, ya, 8 asnaf. Itu untuk zakat, ya. Kemudian di antara 8 asnaf ini ada seorang mu'alaf yang kaya raya, ya, ceritanya begitu sejarahnya. Kaya raya mau dikasih harta percuma, kasih logam mulia uang percuma, dia udah kaya. Maka berikanlah sepakat sholat agar dia makin dalam terpaut hatinya dengan Islam. Itu dia konglomerat, nggak butuh uang, nggak butuh harta, tapi kita sadarkan dengan sepakat sholat, ya, agar dia selalu terngiang-ngiang untuk dia sajadah Quran dan lain-lain. Itu, ya. Bangga itu, monggo untuk suruhnya dari Ibu. Kan saja Pak. Pertama di halaman 3 nomor 12. Halaman 3 nomor 12, di situ bantahan bahwa orang tua Nabi tidak masuk neraka. Tertulis di ayat An-Nisa ayat 25. 15 itu, ya. Oh, kalau 25 saya cari nggak ada ya. Ya. Jadi nanti berarti saya lihat di 15. Nah, saya gawe nulis ngantuk. Jam berapa malam? Kebetulan pas saya baca di ayat 25 itu ada pertanyaan bagi saya. Di ayat 25 tertulis, barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Setahu saya, seseorang apabila memiliki hamba sahaya itu halal di apa-apain, gitu ya. Terus di sini kok dinikahi dulu. Jadi yang benar bagaimana? Apa hamba sahaya itu memang harus dinikahi atau halal untuk dirinya sendiri tanpa pernikahan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu disebutkan nikahilah hamba sahaya atau anak-anak yatim yang kau miliki. Yang tadi habis pamasang perang ghanimah tadi itu kan saya terangkan bahwa ghanimah itu berupa harta,
berupa istri-istri yang cantik-cantik, dan yang ketiga anak yatim yang juga setelah dewasa ternyata menarik hati, ya, itu boleh dinikahi, ya. Itu juga termasuk hamba sahaya. Hamba sahaya itu yang tidak banyak nuntut, gitu kan. Itu ya sederhana, tidak banyak nuntut, tidak macam-macam, gitu kan. Karena sudah dibiasakan dari kecil seolah jadi bapaknya, maka dinikahi itu hak, boleh, ya. Halal setelah dinikahi, maksudnya begitu, ya, halal. Kalau belum dinikahi ya nggak halal. Gitu ya. Jadi saya Pak Heptani akan mendirikan Bapak asuh anak yatim piatu, ya. Dari kecil-kecil, dari TK besar, Pak Heptani ada yang cantik banget, boleh dinikahi, itu halal, boleh Pak dinikahi yang halal, ya. Itu di aturan dalam Islam boleh dinikahi. Pakai. Kalau di surat lain, tapi nggak tahu di surat apa, itu hamba sahaya kan tidak harus dinikahi. Bagaimana yang benar itu? Apakah memang ada? Diulangi tadi gimana? Sering mendengar hamba saya boleh mengumpuli istri atau hamba sahaya yang kamu miliki. Nah ini hamba sahaya ini apakah harus wajib dinikahi, ada ijab kabulnya ataukah tanpa pernikahan? Wah, harus dinikahi dulu. Harus dinikahi dulu, ya, harus dinikahi dulu, ya, tafsirnya dinikahi dulu. Nanti jinah naik hukumnya itu masih ada sana, ibu-ibu sebentar, ya, sabar, ya. Silakan Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bahasan tentang Anissa ini sangat luar biasa. Ini karena berhubungan dengan kaum saya, Pak, kaum wanita. Kaum wanita ini adalah separuh bagian dari peradaban dunia. Karena peradaban dunia itu baik buruknya suatu negara juga dilihat dari wanitanya. Bagaimana wanitanya itu berperilaku. Ini yang menjadikan wanita itu tergerus karakternya itu karena 3 hal, yaitu tentang ilmu, kesehatan, dan ekonomi. Nah ini yang menjadi biasanya wanita itu betul-betul bengkok itu di sini, Pak. Apalagi tentang ekonomi, karena itu memang sangat betul-betul menjadikan wanita itu bisa benar-benar bengkok dan menjadi patah. Karena ini jadi juga akan menjadikan rusaknya suatu negara kalau yang dalam lingkup yang kecil itu dalam rumah tangga. Karena pemahaman ini tuh wanita banyak yang melupakan menjadi kodratnya wanita, Pak. Karena alih-alih 3 pilar ini. Bagaimana menurut pendapat Pak Umar Siddiq ini tentang 3 hal yang menjadikan rusaknya suatu pilar ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab dulu, ya, nanti waktunya habis. Jadi itu kan bukan hadis, ya, tapi ungkapan ulama. Armatu idza fusilat wa idza salahat bilat wa idza fasadat bilat. Jika kaum wanita di satu negeri itu baik, maka negeri itu akan baik, ya. Namun sebaliknya jika kaum wanita negeri itu buruk, maka negara pun akan buruk. Itu ungkapan, bukan hadis, ya. Jadi artinya di pundak ibu lah pendidikan anak itu akan menjadi baik ke depan, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan dibanggakan di masa depan, ya, ibu-ibu. Jadi kalau dihubungkan dengan negara kita, bagaimana nanti bagaimana bisa mengupas itu, ya. Nah, ibu yang baik gimana? Apakah ibu mendesak agar suaminya mencari harta yang banyak dan macam-macam, akan membuat semacam itu justru memicu untuk membuat semacam kayak kerajaan kecil macam-macam. Itu kan wanita itu penting sekali, maka sebagai tonggak kehidupan bangsa dan negara, ya. Begitu sekali lagi wanita itu menjadi masrodatul ula, ya. Apa itu? Apa itu? Pendidik
di awal, ya. Nah, betul pula. Di rumah itu juga sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita, ya. Itu ya, Bu. Jadi harus kita mulakan kepada anak itu wanita ini kan. Kalau laki-laki kan jadi pimpin, wanitanya akan menjadi pimpin rumah tangga. Kalau nggak bagus ya akan rusak semuanya. Baik, karena waktu silakan dari sini tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit yang saya tahu tadi menyambung Bu Ida bahwa hamba sahaya yang hasil rampasan harus dinikah dan budak milik sendiri seperti keluarga itu halal yang saya dengar ya Pak. Berkenaan dengan pembantu versi sekarang tentu beda Pak pada waktu itu karena menyatu di dalam rumah tangga kalau budak. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan dari ayat tentang warisan hubungannya dengan surat wasiat ini Prof. Dari Ali Ibnu Tolha meriwayatkan bahwa dari Ibnu Abbas bahwa ketika orang akan meninggal lalu menulis wasiat, Allah menurunkan semuanya untuk memerintahkan semuanya untuk meluruskan. Jadi tidak boleh membuat wasiat di atas apa yang menjadi ketentuan dari pembagian waris ini. Maka yang di sini mungkin banyak itu yang Allah titipkan dunia. Yang ingin saya tanyakan, ketika surat wasiat itu ada ditemukan, itu bagaimana hukum negara gitu? Misalkan ada ditemukan surat waris, lalu ini menjadi sengketa apabila berbeda dengan ketentuan Allah. Kalau di dalam Islam, saya sering tanyakan di ulama bahwa tidak boleh menyelisihi hukum Allah. Artinya hukum Allah lebih ditakutin, bahwa misalkan laki-laki 2 kali lipat daripada wanita. Tapi dalam kenyataannya faktor hati itu memunculkan surat wasiat. Nah, bagaimana hukum negara, kekuatan hukum negara apabila wasiat itu misalkan sudah dinotariskan? Apakah itu hibah? Tapi hibah pun di dalam Islam harus ada, diketahui semua, tanda tangan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bedakan, saya sudah terangkan di sini berkali-kali antara wasiat bedanya dengan hibah. Ya, kalau hibah itu tidak ada hukum dalam Islam yang mengatur, ya, kecuali syaratnya niat, kemudian menghibahkan, ada yang barang yang dihibahkan, yang kedua rukunnya, dan yang ketiga rukunnya ada pihak-pihak yang terkait, dan yang keempat rukunnya adalah saksi hibah, ya, orang tua. Hibah itu lain dengan wasiat. Hibah ketika orang tua masih hidup, misalnya si A masih hidup, istrinya masih hidup, maka harta ini atau sekian banyak dikumpulkan anaknya, kamu ini mau tarangan bermentalai kemudian dinotariskan, itu hibah. Syaratnya tadi rukunnya niat, yang kedua rukunnya ada barang yang dihibahkan, rukun yang ketiga adalah ada pihak-pihak terkait, yang keempat adalah saksi. Itu sah hibahnya. Ya. Dan wasiat, ketika wasiat adalah ketika orang tua sudah meninggal, maka dia tulis wasiat. Ketika wasiat ditulis itu, maka juga harus ada saksi-saksi yang menyaksikan. Dan wasiat itu tidak boleh dikurangi kecuali sepertiga, ya. Melebihi sepertiga maka wasiatnya nggak sah. Misalnya gini, punya harta 5 miliar, sepertiganya boleh untuk dibagikan kepada kerabat, ya, kurba wal yatama wal masakin, tidak, tadi itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga otomatis itu melanggar hukum Allah, batal wasiatnya. Misalnya diambil 40% untuk kurba wal yatama wal masakin 3, maka dia batal hukum, nggak boleh, ya. Dan itu juga harus dinotariskan, tapi orang tua meninggal karena wasiat, gitu ya. Bedanya begitu. Maka itu ya. Oke. Yang lain terakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-7. Ini kasus
reaktualisasi faraid menurut Munawir Sadali. Ada suatu kasus di Jawa, anak laki-laki di Jawa disekolahkan sampai S2, S3, sedangkan anak wanitanya hanya sampai SMP. Ketika keluarganya meninggal semuanya, maka untuk keadilan laki-laki hanya menerima separuh daripada wanitanya menerima 2 kali lipat dari laki-laki. Terbalik, karena laki-lakinya sudah disekolahkan sampai S3, sedangkan wanitanya hanya sampai SMP. Maka demi keadilan dia bertentangan dengan faraid. Pendapat ini benar atau tidak demi keadilan di dunia ini. Satu. Yang kedua, ayat 9 itu tentang duriatan dipa'in kamu apabila kamu khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Saya baca tulisan Mustafa Bisri Mustafa dulu, maka orang Islam harus KB karena jangan meninggalkan keturunan lemah. Padahal ketika orang Islam KB, maka pertumbuhan orang Islam kalah dengan orang-orang Kristen. Karena orang Kristen dan Cina tidak KB. Sedangkan Rasul menegaskan akan lebih bangga melihat umatku nanti di akhirat lebih banyak dari yang lain. Bagaimana ketika kita KB itu hukumnya haram atau halal karena melihat ayat ini? Kafir, tadi maksud kafir. Kafir di sana. Oh, kafir. Kita kafir. Anak saya hanya 2, mati 1 tinggal 1. Sehingga kesulitan sekarang saya tidak seperti kata Rasul bangga dengan anak-anak yang banyak. Itu termasuk terkena hukum haram atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Yang pertama tadi apa itu? Sudah dikuliahkan. Itu dimensi lain daripada hukum faraid. Nggak boleh. Ya, dimensi lain dari hukum faraid. Masalah mulia, masalah itu adalah urusan dunia, urusan yang tidak berhubungan dengan faraid, ya. Itu tegasnya. Jadi kalau faraid itu hukum Allah, Quran yang mengatur, hadis yang mengatur, itu wajib hukumnya. Nggak boleh, ya. Jadi wanita apapun ya harus dapat, bukan dikurangi ya, laki-lakinya sudah dokter terus dikurangi, itu nggak boleh. Itu dimensi lain di luar faraid. Ya. Faraid sendiri itu lain lagi. Itu jelas tegas itu ya. Jadi salah itu sebenarnya, salah. Yang kedua tadi masalah apa tadi ya? KB ini sebenarnya istihad. KB itu istihad, ya. Ketika Presiden Soeharto masih hidup itu sudah dikumpulkan para ulama-ulama baik dari Bahsul Masail NU maupun dari Majelis Tasawuf Muhammadiyah. 2 serikat besar ini berkumpul sangat setuju bahwa karena meledakkan penduduk di Indonesia itu begitu berdasarnya, maka ada KB istihad, maka jadilah dari isma sepakatan ulama Muhammadiyah sebanyak itu setuju ada KB itu untuk membatasi pelajaran demi kemaslahatan umat yang banyak. Tapi sampai hari ini banyak orang kawan-kawan saya itu anaknya 8, 9 ada. Dia nggak mau tunduk pada KB itu. Dia punya fikih yang jelas bahwa itu haram, membatasi orang lain itu haram. Nah, kembali pada kita masing-masing. Kita mau 5, mau 6, mau 7 silahkan, ya. Tapi harus bisa dipakai dulu ya. Yang online terapkan dulu. Jadi kalau dia mau punya anak 10, dia tanggung jawab bisa mesejahterakan dia, mengataskan dari himpitan biaya hidupnya. Jangan sampai dia nanti nyiksa agar setelah nikah dia nggak nganggur, nggak punya kita, nggak punya harta macam-macam. Itu istihad berupa ijma hasilnya, maka itu sah di negara kita sah. Tapi orang yang yakin itu nggak
itu haram, membatasi, maka terus jalan. Nggak ada sanksi hukum. Ya. Oh kamu hanya 10, 5, kamu harus ditahan, kena sanksi, kena pasal, nggak ada. Ya enggak. Jadi kalau mau anak 5 sampai sekarang boleh ibu ya. Mau anak 5 boleh, 7 boleh. Tapi rasanya udah enggak. Ya. Ada kesadaran sendiri, rasanya udah punya anak banyak itu berat pendidikannya. Kecuali tadi hidup di Brunei dari sana Pak. Di Brunei sana kamu boleh punya istri 4 langsung diberi rumah, diberi mobil, diberi kerjaan, harta, makin banyak anak makin disukai. So banyak anaknya gitu, karena kekurangan penduduk dan kaya. Makin di Qatar, jebrol nangis langsung dapat rumah, dapat macam-macam itu. Jangan hidup sekolah sampai selesai. Nah, kita di Indonesia duitnya tak dipangan karo wong sing ra ngenah. Untuk KB alami itu juga diharamkan dalam agama. KB alami itu masalah hubungan terputus agar tidak hamil, maka untuk dikeluarkan di luar itu juga dilarang di agama. Saya mendengar seperti itu. Setuju, Bu. Ibu senyum dulu. Bu Mutia itu bapaknya, begitu Bu? Itu dilarang katanya juga. Iya. Itu Pak, nggak boleh. Ya itu termasuk haram, nggak boleh, karena itu menyalahi titah Allah ya, titah Allah. Maka ya bagaimana sebaiknya kembali pada kita masing-masing ya. Lana amaluna Walakum mau gitu ya, akan hanya punya jamaah. Jamaah saat di Sebandengan itu kalau sholat ke Masjid Agung anaknya 6, kecil-kecil podo kabeh. Buat semuanya itu. Anaknya 6. Bukan kembar Pak, ya mau anak terus sampai 6. Mungkin sekarang berapa sekarang? Nggak mau batasi dia. Kan sampai 10, nggak apa-apa, pokoknya saya batasnya. Ini kalau saya istiqomah bawa semua, saya pikir gini tapi itulah ya, karena itu keyakinan yang masing-masing, maka amal kita, amal orang lain. Yang jelas kami itu istihad berupa isma yang bahas rumah saya dan juga Mas Yasif sama-sama menyetujui jalan Pak Harto. Demikian mohonnya, mohon maaf kiranya karena waktu kita akan coba lagi Sabtu yang akan datang 3 kali tafsir. Nanti tujuannya setelah Mbak Ahmad kita sampai yang saya lupa semuanya. Mohon maaf dan silakan Ustadz Wandi untuk ditutup dan saya akan melayani yang online. Jamaah majelis subuh istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengarkan kajian tafsir Al-Qur'an An-Nisa ayat 1 dan 10 oleh Bapak Haji Umar Asidik. Kita kesampaian dalam hati dan niat kita untuk sampaikan dan kita dakwahkan kepada saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.